Kadang-kadang aku merasa rumah ini terlalu besar untuk satu orang. Lorong-lorong panjang, jendela-jendela tinggi, dan ruang tamu yang selalu rapi seakan hanya menjadi pajangan kesempurnaan hidup yang sudah lewat. Setelah suamiku meninggal beberapa tahun lalu, aku memilih bertahan di rumah ini, bukan karena tak sanggup pindah, tapi mungkin karena aku belum siap benar-benar melepaskan masa lalu. Orang memanggilku, janda muda yang beruntung, cantik, kaya, hidup berkecukupan. Mereka tidak melihat malam-malam ketika suara AC terdengar lebih keras dari napasku sendiri. Suatu hari, aku memutuskan sesuatu. Aku ingin sebagian rumah ini punya kehidupan baru. Bukan lagi sekadar memajang kenangan, tapi memelihara sesuatu yang hidup. Aku punya mimpi lama, memiliki galeri kecil dan kafe privat di dalam rumah. Tempat aku bisa mengundang teman-teman, mengadakan pameran kecil, atau sekadar duduk ditemani musik pelan dan aroma kopi. Akhirnya, aku menghubungi seorang teman dekat dan menceritakan rencanaku. Ia langsung antusias dan berkata, aku punya orang yang pas. Dia masih muda, tapi bakatnya gila. Biar aku buatkan janji ketemu. Hari itu, aku duduk di ujung sofa ruang tamu, menunggu. Meja kopi di depanku sudah tertata, air mineral, beberapa contoh desain interior yang pernah kukumpulkan, dan secangkir teh hangat yang sudah 2 kali berganti. Ketika bel rumah berbunyi, ada sensasi aneh yang menjalari tubuhku. Bukan apa-apa, hanya, sudah lama sekali aku merasa menunggu seseorang dengan cara seperti ini. Masuk saja, kataku pada asisten rumah tangga, yang kemudian mengantar tamuku masuk. Lelaki itu muncul dengan langkah agak hati-hati. Ia membawa tab dan map hitam, rambutnya rapi tapi tidak terlalu formal, kemeja sederhana dengan lengan yang digulung sampai siku. Wajahnya, lebih muda dari yang kubayangkan, tapi matanya memancarkan sesuatu yang dewasa. Tenang, fokus, tetapi ada kelembutan di sana. Selamat siang, Bu, sapanya sopan. Suaranya dalam, tetapi terdengar hangat. Aku tersenyum tipis. Panggil aku, cukup dengan namaku saja. Aku tidak terlalu suka dipanggil, Bu, di rumah sendiri, ucapku, mencoba terdengar santai. Ada sedikit nada bercanda di ujung kalimatku. Ia tersenyum, dan senyumnya itu entah kenapa terasa terlalu tulus untuk sebuah pertemuan kerja pertama kali. Baik, kalau begitu, jawabnya, menyebut namaku dengan pelan, seolah sedang mencicipi bunyinya. Saat ia duduk di seberangku, aku menyadari jarak di antara kami. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Pas. Tapi tetap saja, aku merasakan udara di ruang tamu ini sedikit beda. Aku memperhatikan cara ia membuka map, cara jemarinya menyusun contoh portofolio di atas meja, dan cara ia sesekali mengangkat wajah untuk memastikan aku mengikuti penjelasannya. Jadi, konsep yang aku bayangkan untuk rumah ini, ia mulai menjelaskan dengan semangat yang terkontrol. Ia menunjukkan beberapa desain yang pernah ia kerjakan, kafe kecil bernuansa hangat, ruang galeri minimalis dengan sentuhan personal yang kuat. Makin lama ia bicara, makin terasa bahwa ia benar-benar serius pada pekerjaannya. Aku suka yang ini, kataku sambil menunjuk satu desain. Sederhana, tapi, ada sesuatu yang bikin pengen berlama-lama di dalamnya. Matanya bertemu mataku. Sejenak, ia tidak berkata apa-apa. Lalu ia mengangguk pelan. Ruang yang baik memang harus membuat orang betah, bahkan ketika mereka sendirian. Kalimat itu menggantung di udara. Entah kenapa rasanya seperti ia sedang berbicara tentang aku, bukan tentang desain. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. Kamu, sudah berapa lama mengerjakan proyek seperti ini? Tanyaku, mencoba mengalihkan fokus. Resmi, sekitar 5 tahun, jawabnya. Tapi aku mulai merancang sejak masih kuliah. Aku suka memikirkan bagaimana ruang bisa memengaruhi cara orang merasa. Dan kamu, cukup nyaman bekerja di rumah seseorang? Tanyaku lagi. Ia tersenyum kecil. Kalau pemilik rumahnya sepertimu, aku rasa aku akan sangat menikmati proyek ini. Aku tertawa, singkat, sedikit kaget dengan caranya menjawab. Bukan genit, tidak. Itu lebih seperti refleks jujur yang disampaikan dengan sopan. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang bergetar pelan di dalam dadaku. Di akhir pertemuan, kami berjalan bersama mengelilingi area rumah yang akan diubah. Ia sesekali berdiri di tengah ruangan, memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi sambil menggerakkan tangan seolah sedang melukis garis-garis di udara. Aku mengikutinya dari belakang, memperhatikan tiap gerakannya. Ada momen ketika ia berbalik terlalu cepat dan hampir menabrakku.
Kami berhenti sangat dekat. Aku bisa merasakan napasnya, dan ia langsung mundur setengah langkah, tersenyum canggung. "Maaf," ujarnya pelan. "Tidak apa-apa," kataku. Tapi di dalam hati, aku tahu, ada sesuatu yang baru saja dimulai, meskipun kami berdua pura-pura tidak menyadarinya. Hari-hari berikutnya, namanya makin sering muncul di layar ponselku. Bukan dalam bentuk rayuan, tentu saja, melainkan pesan singkat tentang jadwal, pilihan material, atau foto contoh desain. Tapi entah kenapa, setiap kali notifikasi itu muncul, aku selalu meluangkan waktu untuk membacanya lebih lama dari yang seharusnya. "Besok aku ke rumah jam 10, boleh?" tulisnya suatu malam. Aku mengetik jawaban, lalu menghapus, mengetik lagi, lalu menghapus. Akhirnya aku hanya menulis, "Oke. Aku ada di rumah." Keesokan paginya, rumah tidak terasa seperti biasanya. Dari dapur tercium aroma kopi yang lebih harum. Aku sengaja meminta barista dari kafe langgananku datang khusus hari itu, dengan alasan menjajal calon menu untuk kafe di rumah. Padahal, mungkin aku hanya ingin suasana terasa sedikit istimewa. Ia datang tepat waktu. Kemejanya berganti warna, tapi caranya tersenyum tetap sama, hangat dan sedikit ragu, seolah ia selalu berhati-hati menempatkan diri. Kami menghabiskan beberapa jam dengan mengukur ruangan, mendiskusikan warna dinding, memilih jenis lampu. Sesekali, lengan kami hampir bersentuhan ketika sama-sama mencondongkan badan ke arah tablet yang ia pegang. Setiap kali itu terjadi, ada jeda kecil yang menggantung di udara. "Menurutmu, warna ini terlalu dingin gak?" tanyanya sambil menunjuk satu palet di layar. Aku mendekat. Jarak kami hanya beberapa langkah kecil. "Tergantung," jawabku pelan. "Kalau terlalu dingin, kita bisa hangatkan dengan kayu, atau dengan orang yang tepat." Aku tidak tahu kenapa aku berkata begitu. Itu keluar begitu saja. Ia menoleh, menatapku sebentar. Tatapan itu bukan tatapan asal, tapi juga tidak berani terlalu lama. Lalu ia tertawa pendek, menunduk, mengusap tengkuknya sendiri. "Mungkin kita bisa kombinasikan," katanya akhirnya. Warna dingin, ruang hangat, orang-orang di dalamnya, ikut menghangatkan. Semakin sering ia datang, semakin terasa bahwa rumah ini pelan-pelan berubah. Bukan hanya karena tembok mulai dipersiapkan untuk diubah, tapi juga karena hadirnya suara lain selain suaraku. Ada suara langkahnya di lorong, suara tawanya dari dapur ketika bercanda dengan stafku, suara pelan ketika ia menelepon tukang atau supplier dari teras. Kadang aku berdiri di balik jendela, memperhatikan dari jauh. Rasanya berbeda. Suatu siang, kami mengambil jeda di area yang kelak akan menjadi kafe kecil. Kursi masih seadanya, tapi ia duduk santai, memegang cangkir kopi yang baru saja dibuat barista. "Kamu gak capek bolak-balik ke sini?" tanyaku. Ia menggeleng. "Ini salah satu proyek paling menarik yang pernah aku kerjakan." "Karena desainnya?" pancingku. "Karena ruang ini punya cerita." "Dan kamu juga?" jawabnya pelan. Ia menatap ke arah jendela saat berkata begitu, tapi aku tahu ia sadar betul apa yang baru diucapkannya. Aku diam sejenak. "Cerita?" ulangku. Ia mengangguk. "Biasanya, klien hanya bilang, 'Saya mau ruangan bagus.' Tapi kamu bilang, kamu mau ruangan yang hidup. Itu beda." Aku penasaran, sebenarnya kamu ingin hidup seperti apa di sini? Pertanyaan itu tidak ia ucapkan langsung, tapi aku bisa merasakannya menggantung di antara kami. Aku menatap ke arah taman kecil di luar jendela, berpura-pura sibuk memperhatikan daun yang bergoyang. "Aku cuma gak mau rumah ini berhenti di masa lalu," jawabku jujur. "Selama ini, aku hidup dengan kenangan. Mungkin sekarang aku ingin hidup dengan sesuatu yang baru, walaupun aku belum tahu bentuknya seperti apa." Ia tidak menjawab. Tapi dari sudut mata, aku bisa melihatnya mengangguk pelan. Ada rasa dimengerti yang tiba-tiba muncul, padahal aku tidak banyak bicara. Hari-hari berikutnya, obrolan kami perlahan menjauh dari sekadar desain. Di sela-sela memilih kursi dan lampu gantung, kami bicara tentang film favorit, kota yang ingin dikunjungi, bahkan tentang keluarga. Aku tahu ia anak pertama, yang punya adik perempuan yang manja. Ia tahu aku suka membaca buku-buku lama yang sampulnya sudah menguning. Hal-hal kecil yang biasanya tidak penting, mendadak menjadi detail yang kusimpan di kepala. Suatu sore, hujan turun mendadak.
Ia masih di halaman, memeriksa posisi lampu luar bersama tukang. Aku berdiri di dekat pintu, melihat titik-titik air mulai membasahi bahunya. Tanpa terlalu banyak pikir, aku mengambil payung dan melangkah keluar. "Kamu bisa sakit kalau terus di situ," aku berseru sambil mendekat. Ia menoleh, sedikit terkejut. Aku membuka payung, berdiri di sampingnya. Kini kami berada di bawah satu payung, bahu hampir bersentuhan. Tanganku sedikit gemetar memegang gagang payung, bukan karena dingin. "Terima kasih," katanya pelan. Suara hujan di atap hampir menelan suaranya, tapi aku mendengar jelas. Kami berdiri beberapa detik dalam diam. Hanya suara hujan dan aroma tanah yang basah. Lalu ia bergeser sedikit, memastikan aku tidak terkena air di ujung payung. Gerakan kecil itu, sederhana, tapi entah kenapa membuat dada terasa menghangat. Di malam-malam sepi setelah itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah ini hanya kekaguman pada seseorang yang berbakat dan perhatian, atau ada sesuatu yang lain? Dan jika memang ada, beranikah aku mengakuinya? Proyek renovasi sudah hampir selesai ketika malam itu datang. Awalnya hanya malam biasa di awal musim hujan. Langit mulai gelap lebih cepat, awan menumpuk, dan udara di rumah terasa sedikit lembab. Ia datang sore menjelang malam untuk mengurus detail terakhir, mengatur posisi meja, mengecek pencahayaan, memastikan semuanya siap sebelum grand opening kecil-kecilan yang akan kuadakan. "Maaf jadi pulang malam terus," katanya sambil menaruh tas di kursi. "Besok-besok aku usahakan datang lebih pagi." "Aku nggak keberatan," jawabku jujur. "Rumah ini, jadi nggak terlalu sepi kalau kamu ada." Kalimat itu meluncur begitu saja, dan baru setelahnya aku menyadari betapa langsungnya aku bicara. Ia menatapku, ada sesuatu di matanya yang berubah, tapi ia hanya tersenyum kecil. "Aku senang bisa bantu," katanya singkat. Namun nada suaranya lebih dalam. Kami sibuk selama beberapa jam. Aku membantunya menata buku-buku di rak galeri, memilih mana yang dipajang dan mana yang disimpan. Lampu-lampu gantung sudah dinyalakan, memantulkan cahaya hangat ke dinding kayu yang baru di-finishing. Suasana terasa nyaman. Terlalu nyaman, mungkin. Sekitar jam 8 malam, hujan mulai turun. Awalnya pelan, lalu makin lama makin deras. Angin berhembus, membuat daun di taman bergoyang keras. Suara petir sempat terdengar jauh. Aku melirik jam, menyadari bahwa staf rumah sudah pamit pulang satu persatu. Tinggal kami berdua di lantai bawah. "Tinggal sedikit lagi," katanya sambil berdiri di tengah ruangan, memandang sekeliling. "Aku mau cek sekali lagi pencahayaan di ruang kerja." "Boleh?" "Tentu," jawabku. Aku ikut. Kami naik ke ruang kerjaku, ruangan yang dulu hanya berisi meja besar, rak buku, dan komputer. Kini, berkat idenya, ruangan itu terasa lebih hangat. Ada sofa kecil di pojok, lampu lantai dengan cahaya lembut, dan beberapa lukisan dipasang di dinding. Aku berdiri di depan jendela besar sambil memperhatikan hujan yang menyapu kaca. Tiba-tiba, lampu berkedip. Sekali. 2 kali. Lalu, padam. Ruangan langsung gelap. Hanya cahaya tipis dari luar yang masuk, tapi hujan terlalu deras untuk memberi banyak cahaya. Beberapa detik berikutnya hanya diisi oleh suara hujan dan detak jantungku yang seolah terdengar sendiri. "Kamu nggak apa-apa?" Suaranya terdengar dari dekat, lebih dekat dari yang kuduga. "Iya," jawabku. Listriknya sering begini kalau hujan besar. Dalam gelap, aku bisa merasakan ia mendekat, meski tidak melihat jelas. Ia menyalakan senter dari ponselnya, cahayanya menyapu ruangan, lalu berhenti di wajahku. Aku refleks menutup sebagian wajah dengan tangan. "Kau kelihatan kaget," katanya pelan, menurunkan arah cahaya ke lantai. "Cuma, nggak terbiasa gelap mendadak begini," jawabku sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Kami mencari lilin di salah satu laci kabinet. Aku ingat masih ada beberapa lilin aromaterapi yang dulu kubeli tapi jarang kugunakan. Dalam cahaya redup senter, jemari kami hampir bersentuhan saat mengambil kotak korek. "Biar aku," katanya sambil mengambil alih. Beberapa saat kemudian, satu persatu lilin menyala. Cahaya kuning kecil menari di permukaan meja, membuat ruangan terasa seperti berada di dunia yang berbeda. Di luar, hujan masih deras, tapi di dalam ruangan, suasananya justru terasa intim. Ia duduk di kursi seberangku, cahaya lilin memantulkan bayangan halus di wajahnya.
suara hujan seakan menjadi latar musik. Kami tidak lagi membicarakan detail desain. Entah bagaimana, obrolan bergeser. "Kamu gak pernah kepikiran pindah dari rumah ini?" tanyanya tiba-tiba. Aku menghela napas pelan. Sering. Tapi setiap kali mau benar-benar pergi, selalu ada sesuatu yang menahan. "Kenangan?" tebaknya. Aku mengangguk. Rumah ini saksi dari banyak hal. Aku menikah di sini, tertawa di sini, menangis di sini. Lalu tiba-tiba, semuanya berhenti. Tapi temboknya masih berdiri. Seolah-olah menunggu. Ia menatapku, lebih serius dari biasanya. "Dan sekarang?" tanyanya. Sekarang, aku berhenti sejenak, merasakan detak jantungku sendiri. Sekarang aku sedang belajar berdamai. Mungkin lewat ruangan-ruangan baru yang kamu bantu ciptakan. Suasana hening sejenak. Lilin di antara kami mengeluarkan aroma lembut yang samar. Aku menyadari bahwa jarak kami tidak sejauh biasanya. Ia mencondongkan tubuh ke arah meja, sementara aku tanpa sadar ikut menyender. Tangan kami sama-sama berada di atas permukaan kayu, tidak berjauhan. "Aku, boleh jujur sedikit?" Suaranya terdengar pelan, hampir kalah oleh suara hujan. Aku menoleh. "Bukankah selama ini kamu selalu cukup jujur?" tanyaku, mencoba tersenyum. Ia menarik napas. "Saat pertama kali datang ke sini, aku pikir proyek ini cuma tentang ruang. Ternyata, aku salah. Rumah ini punya cara sendiri untuk menyentuh orang yang tinggal di dalamnya." Aku merasakan tenggorokanku mengering. "Maksudmu?" tanyaku lirih. Entahlah, ia menggeleng pelan. Aku hanya merasa, setiap kali pulang dari sini, rasanya seperti habis meninggalkan sesuatu. Bukan cuma pekerjaan yang belum selesai. Tatapan kami bertemu. Kali ini, tidak ada yang buru-buru mengalihkan. Di cahaya redup, aku bisa melihat mata itu, mata yang muda, tapi menyimpan rasa hormat dan keraguan sekaligus. Detik demi detik berjalan lambat. Tangannya bergerak sedikit, mendekat ke arahku di atas meja. Hanya beberapa sentimeter lagi. Dalam sekejap, pikiranku dipenuhi suara lain, suaraku sendiri yang penuh kekhawatiran. Aku janda. Ia lebih muda. Orang akan berkata apa? Dan yang paling menakutkan, apakah ini hanya perasaanku saja? "Tunggu," kataku lirih, sebelum tangannya benar-benar menyentuhku. Bukan karena aku tidak mau merasakan sentuhan itu, tapi justru karena aku terlalu menginginkannya. Ia berhenti, tangannya menggantung di tengah, lalu perlahan menariknya kembali. "Maaf," katanya cepat. Aku, mungkin terlalu terbawa suasana. Aku menggeleng. Bukan. Bukan itu. Napasku sedikit bergetar. Aku hanya, belum siap kalau semuanya berubah begitu cepat. Ia mengangkat wajah, menatapku lagi. Kali ini, ada pengertian di sana. "Aku nggak akan memaksa," katanya pelan. "Aku cuma manusia biasa yang kadang-kadang lupa menjaga jarak." Aku tersenyum tipis, lebih ke arah diriku sendiri. Kamu bukan satu-satunya yang lupa soal jarak malam ini. Untuk beberapa saat, kami hanya duduk dalam diam. Tapi ini bukan diam yang dingin. Ada sesuatu yang mengalir pelan di antara kami, seperti aliran listrik halus yang tidak terlihat. Di luar, hujan mulai mengecil. Lilin-lilin tetap menyala, meskipun nyalanya sedikit goyah. Malam itu berakhir tanpa pelukan, tanpa genggaman tangan. Ia pulang setelah listrik menyala kembali, dengan pamit yang lebih canggung dari biasanya. Namun ketika pintu tertutup di belakangnya, aku bersandar di dinding dan menutup mata. Dadaku masih berdebar. Bukan karena yang terjadi, tapi karena apa yang hampir terjadi. Dan sejak malam itu, aku tahu, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini hanya urusan pekerjaan. Beberapa hari setelah malam hujan itu, suasana di antara kami berubah. Tidak drastis, tapi cukup terasa. Kami masih bertukar pesan, masih sibuk membahas hal-hal teknis tentang galeri dan kafe, tapi di sela-selanya ada kehati-hatian yang baru. Dia tidak datang sesering dulu, atau mungkin aku yang merasa begitu karena setiap kehadirannya kini terasa lebih berat. Aku menghabiskan lebih banyak waktu sendirian di ruang yang hampir jadi. Galeri kecilku sudah tertata, lampu-lampu sudah terpasang, meja dan kursi kafe sudah diposisikan. Hanya beberapa detai lagi sebelum semuanya resmi selesai.
Di satu sisi, aku senang. Di sisi lain, aku takut, ketika proyek ini selesai, apa alasan kami untuk saling bertemu? Suatu sore, saat matahari mulai miring dan langit kota memerah, aku berdiri di teras lantai atas rumah. Teras ini salah satu bagian favoritku yang baru ia sentuh sedikit, hanya menambahkan beberapa tanaman pot dan lampu kecil di langit-langit. Dari sini, lampu-lampu jalan pelan-pelan menyala, menciptakan pemandangan yang menenangkan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Aku di bawah. Boleh naik? Ada jeda beberapa detik sebelum aku menjawab. Naik saja. Aku di teras atas. Tak lama kemudian, ku dengar suara langkah di tangga. Ia muncul di ambang pintu, sedikit terengah, rambutnya sedikit berantakan tertiup angin. Ia mengenakan jaket tipis di atas kemeja, dan untuk pertama kalinya, kehadirannya di sini terasa, kurang seperti seorang pekerja, dan lebih seperti seorang tamu yang istimewa. Maaf datang mendadak, katanya. Aku cuma mau lihat hasil terakhir sekali lagi. Aku tersenyum samar. Galeri di bawah sudah hampir sempurna. Tapi aku nggak yakin kamu datang ke teras ini cuma untuk cek lampu. Ia tertawa pelan, menatap ke sekeliling. Tempat ini tenang sekali, ujarnya, menghindari menjawab langsung. Kami berdiri berdampingan, menghadap ke kota. Angin sore menyentuh kulit, membawa aroma samar tanaman dan sisa hujan semalam. Beberapa saat, tak ada yang bicara. Hanya bunyi jauh kendaraan dan suara burung yang hendak pulang. Malam itu, aku akhirnya membuka suara. Waktu listrik padam di ruang kerja, kamu nggak perlu minta maaf. Ia menoleh cepat, lalu menatap ke depan lagi. Aku merasa harus. Aku nggak mau kamu nggak nyaman. Aku tidak nyaman, kataku pelan. Justru itu masalahnya. Ia mengerutkan kening, lalu berbalik menghadapku sepenuhnya. Maksudmu? Aku menatap lantai beberapa detik, merapikan sisa keberanian yang tersisa. Sejak kamu datang ke rumah ini, banyak hal berubah. Bukan cuma tembok dan lampu. Cara aku merasa, juga berubah. Awalnya aku pikir itu cuma kekaguman. Lalu semakin sering kamu ada di sini, aku mulai menunggu. Menunggu, ulangnya, suaranya menurun. Menunggu langkahmu di lorong. Menunggu notifikasi pesanmu. Menunggu alasan kecil apapun supaya kita bisa bicara lebih lama dari sekadar tentang cat dinding dan meja kayu. Aku menghela napas, mencoba tersenyum, meski bibirku terasa kaku. Untuk seseorang sepertiku, yang sudah lama hidup dalam kenangan, itu agak menakutkan. Ia diam. Tatapannya meneliti wajahku seolah sedang membaca buku yang baru saja ia buka di halaman paling jujur. Dan malam itu, lanjutku, waktu tanganmu hampir menyentuh tanganku, aku panik. Bukan karena aku menolak. Tapi karena aku terlalu ingin tahu rasanya. Padahal aku tahu dunia di luar sana tidak akan diam saja kalau aku, janda muda, jatuh hati pada lelaki yang lebih muda. Namanya terucap pelan di bibirku, seolah itu saja sudah merupakan pengakuan. Aku nggak mau menyusahkan kamu dengan gosip, dengan pandangan orang. Aku juga nggak mau kehilangan kendali dan menyesali sesuatu yang kita lakukan karena suasana. Aku menyangka setelah itu ia akan menjauh, memilih aman. Tapi ia malah melangkah setengah langkah mendekat, masih menjaga jarak sopan, namun cukup membuatku merasakan kehangatan dari keberadaannya. Boleh gantian aku yang jujur? Tanyanya. Aku mengangguk, meski jantungku berdebar tidak karuan. Sejak awal, aku sangat sadar siapa kamu, katanya. Janda, kaya, dewasa, dikenal banyak orang. Dan aku, cuma lelaki yang mencoba bekerja sebaik mungkin. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa ini hanya pekerjaan. Titik. Ia tersenyum miris. Ternyata, manusia memang susah diatur. Sejak kapan? Tanyaku lirih. Sejak kamu pertama kali berjalan di sebelahku sambil cerita tentang kenapa kamu ingin rumah ini, hidup, lagi, jawabnya tanpa ragu. Sejak aku lihat caramu memegang buku-buku lama di rak dan meniup debu di sampulnya. Sejak kamu berdiri di bawah payung bersamaku di tengah hujan dan lebih khawatir aku masuk angin daripada lantai teras yang becek. Aku merasakan mataku memanas. Bukan karena sedih, tapi karena rasanya, begitu lama ada yang tidak benar-benar melihatku seperti ini. Bukan sebagai janda kaya, bukan sebagai pemilik rumah besar, tapi sebagai seseorang yang juga bisa canggung dan takut.
Aku menahan diri, lanjutnya. Bukan karena aku tidak ingin mendekat, tapi karena aku nggak mau kamu merasa aku datang ke hidupmu dengan niat yang salah. Aku nggak mau perasaan ini terlihat seperti memanfaatkan situasi. Kamu tidak melakukannya, potongku cepat. Kalau sejak awal niatmu jelek, mungkin aku sudah tahu. Ia tertawa kecil, tampak lega. Malam hujan itu, aku hampir lupa semua batas. Suasana terlalu tenang, terlalu dekat. Aku hampir mengambil sesuatu yang belum tentu siap kamu berikan. Itu sebabnya aku meminta maaf. Bukan karena aku nggak menginginkannya, tapi karena aku merasa belum pantas. Kata-katanya membuat dadaku sesak dengan cara yang anehnya nyaman. Jadi sekarang, tanyaku pelan. Sekarang, ia menghela napas panjang. Aku masih ingin hal yang sama. Tapi aku ingin, kalaupun kita melangkah, itu karena kamu benar-benar memilih, bukan karena terjebak suasana atau kesepian. Kami terdiam lagi. Angin sore berembus lebih pelan. Matahari mulai turun lebih rendah, meninggalkan garis oranye di cakrawala. Aku nggak bisa janji apa-apa tentang masa depan, kataku akhirnya. Aku nggak tahu apa kata orang, apa kata dunia. Tapi, aku juga nggak mau terus hidup seperti sebelum kamu datang. Berpura-pura cukup dengan tembok dan kenangan. Aku mengangkat wajah, menatapnya. Kalau kamu mau, mungkin kita bisa belajar. Pelan-pelan. Gak usah langsung diberi label. Gak usah langsung diumumkan. Cukup, jujur satu sama lain. Melihat kemana perasaan ini membawamu dan membawaku. Ia menatapku dengan cara yang membuat waktu seolah melambat. Ada kilat lega di matanya, bercampur ragu yang manusiawi. Jadi, ia tersenyum kecil. Aku diizinkan untuk tetap datang ke rumah ini, bahkan setelah proyek selesai. Aku tertawa pelan, kali ini tanpa kepura-puraan. Selama kamu datang sebagai kamu, jawabku. Bukan hanya sebagai desainer interior yang dibayar. Kalau begitu, katanya, suaranya lebih lembut, aku janji akan datang, sebagai seseorang yang sangat menghargaimu. Dan sebagai lelaki yang sedang berusaha memahami apa artinya jatuh hati pada perempuan yang sudah duluan dewasa sebelum dia. Kalimat itu membuat sudut bibirku terangkat lebih tinggi. Ada sesuatu yang bergetar halus di dada, tapi bukan rasa takut seperti dulu. Lebih seperti harapan yang baru saja menemukan tempatnya. Kami tidak berpelukan. Kami tidak saling menggenggam tangan. Yang kami lakukan hanya berdiri berdampingan menghadap kota, membiarkan senja turun perlahan. Namun di sela-sela keheningan itu, ada kesepakatan yang tak terucap. Kami akan memberi kesempatan pada diri masing-masing. Saat lampu-lampu di bawah menyala satu persatu, aku menyadari sesuatu. Galeri kecil di rumah ini mungkin akan segera dipenuhi orang.